Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan dari kelas B26. Ingin mempresentasikan materi tentang metode pengajaran dan pendekatan dalam kurikulum untuk ujian akhir semester 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Ramadan dari kelas B26. Nah, di sini saya akan menerangkan metode pengajaran dan pendekatan kurikulum. Metode pengajaran adalah strategi atau cara yang digunakan oleh guru ya untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswanya untuk mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. Nah, pemilihan metode itu sangat penting ya, sangat penting karena dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran, keterlibatan siswa dan hasil belajarnya. Itu tentang metode pengajaran. Nah, di sini pendekatan kurikulum ya. Pendekatan kurikulum adalah cara pandang guru atau strategi dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, itu tentang metode pengajaran dan pendekatan kurikulum. Nah, oke, masuk ke pembahasan materi. Sini saya akan menerangkan apa saja jenis-jenis metode pengajaran dan jenis-jenis pendekatan kurikulum. Nah, yang pertama di sini ada metode ceramah. Apa sih metode ceramah itu? Yang artinya guru menjelaskan materi secara lisan kepada siswanya. Nah, kelebihannya efisien untuk menyampaikan informasi ke banyak siswa sekaligus dalam jumlah yang banyak. Nah, kekurangannya apa? Kurang interaktif sehingga siswa cenderung pasif ya. Itu metode ceramah. Yang kedua ada metode diskusi. Diskusi itu siswa berbagi ide dan pendapat untuk menyelesaikan masalah atau membahas topik tertentu dalam sebuah pembelajaran. Itu metode diskusi. Nah, kelebihannya melatih keterampilan berpikir kritis dan komunikasi siswa. Nah, kekurangannya apa? Memerlukan pengolahan waktu yang baik karena ketika tidak dipersiapkan dengan matang akan kurang maksimal. Itu metode diskusi. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Nah, demonstrasi menunjukkan secara langsung secara melakukan sesuatu. Nah, jadi dengan alat peraga gitu, metode demonstrasi. Yang keempat ada metode proyek atau project based learning ya. Nah, yang artinya siswa belajar melalui pengerjaan proyek yang berkaitan dengan dunia nyata. Nah, kelebihannya melatih keterampilan problem solving ya untuk siswa dan kolaborasinya. Yang kelima ada metode inquiry. Siswa secara aktif mencari informasi untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Itu. Nah, lanjut ke pendekatan kurikulum yang tadi sudah dibahas atau cara pandang ya, strategi merancang, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama ada pendekatan berbasis kompetensi. Nah, di sini berfokus pada pengembangan kompetensi siswa seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu pendekatan berbasis kompetensi. Yang kedua ada pendekatan tematik, pembelajaran diintegrasikan melalui tema tertentu terutama untuk pendidikan dasar. Nah, biasanya pendekatan tematik ini untuk sekolah dasar ya. Yang ketiga ada pendekatan saintifik, yaitu menggunakan langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, dan menalar dan mengkomunikasikan. Itu pendekatan saintifik. Yang keempat ada pendekatan holistik, yaitu dengan cara apa? Melihat siswa sebagai individu yang utuh mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Itu pendekatan holistik. Yang kelima ada atau yang terakhir ada pendekatan humanistik, yaitu menekankan pada pengembangan potensi diri dan kesejahteraan emosional siswanya. Nah, itu tadi jenis-jenis metode pengajaran dan pendekatan kurikulum. Nah, yang materi selanjutnya yaitu relevansi dalam pembelajarannya itu apa aja. Yang pertama ada menghubungkan metode dan pendekatan itu. Yang kedua, jelas peran guru itu sangat penting. Yang ketiga, pusatkan pada siswa. Nah, yang pertama
kami itu menghubungkan metode dan pendekatan gimana caranya agar metode dan pendekatan ini bisa menyatu dengan baik. Nah, yaitu guru perlu memilih metode pengajaran yang sesuai dengan pendekatan kurikulum yang diterapkan. Misalnya, jika menggunakan pendekatan saintifik, metode empiri sangat relevan, yang sudah tadi kita bahas. Nah, dalam pendekatan tematik, metode proyek dalam menjadi pilihan yang efektif tadi ya, dibahas sebelumnya. Nah, yang kedua, peran guru itu sangat penting. Nah, guru bukan hanya sebagai pemberi informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator. Nah, guru harus kreatif dalam memadukan berbagai metode dan pendekatan agar pembelajaran lebih menarik dan efektif biar siswanya juga bisa betah gitu. Yang ketiga, mempusatkan pada siswa, yaitu pendekatan modern lebih berfokus pada siswa dibandingkan pengajaran tradisional yang berpusat pada guru yang atau gurunya menerangkan terus, tapi sekarang lebih modern yaitu dengan lebih fokus pada siswanya seperti untuk presentasi ataupun belajar kelompok itu lebih ke siswanya yang aktif. Nah, hal ini menekankan pentingnya interaksi aktif dalam pembelajaran yang bermakna. Itu. Ya, hanya itu saja materi yang saya bawakan tentang metode pengajaran dan pendekatan kurikulum. Nah, kesimpulannya apa? Metode pengajaran dan pendekatan kurikulum adalah elemen penting dalam pendidikan. Pemilihan metode yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, dan karakteristik kurikulum yang diterapkan. Nah, dengan kombinasi yang baik antara metode dan pendekatan, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang efektif, menyenangkan, dan relevan dalam kehidupan siswanya. Terima kasih. Saya Gilang Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.